Selamat malam pemirsa, berkali-kali Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh alat negara untuk netral dalam Pilpres 2024. Namun sayang banyak pengamat menilai omongan Presiden hanya manis di bibir saja. Faktanya seringkali publik dipertontonkan keberpihakan Presiden kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Lalu di mana komitmen netralitas yang selama ini digaungkan? Inilah yang kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Netralitas Jokowi jangan cuma omong-omong. Bersama saya Fitri Megantara. Netralitas Jokowi jangan cuma omong-omong. Berulang kali, Presiden Joko Widodo mengimbau aparat negara, perangkat pemerintahan, dari tingkat bawah hingga level pusat untuk menegakkan netralitas. Begitupun tidak kalah juga seringnya imbauan Joko Widodo kepada penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan untuk menjaga prinsip netralitas. Sialnya, berulang kali pula Joko Widodo menerabas prinsip-prinsip ketidakberpihakan tersebut. Joko Widodo akhirnya tidak kuat juga untuk menjaga komitmen netralitas yang diucapkannya. Ia berulang kali menyiratkan keberpihakan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Inilah faktanya dari presiden yang akan mengakhiri tugasnya 10 bulan lagi. Banyak yang mengkritik etika dan fatsun politik sudah tidak lagi menjadi patron utama. Etika hampir tidak lagi menjadi pegangan. Begitu pula klaim netralitas yang selama ini digembar-gemborkan semakin jauh dari realitas. Padahal Joko Widodo tidak ada kaitannya sama sekali dalam kontestasi demokrasi saat ini, selain berstatus orang tua dari seorang calon wakil presiden dan urusan memastikan pemilu berlangsung sukses. Posisi Joko Widodo bukanlah pengurus partai yang merupakan peserta pemilu. Joko Widodo bukanlah peserta pemilihan presiden atau masuk dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon. Justru tugas utama Joko Widodo saat ini sebagai kepala negara harus memastikan pemilu berjalan dengan lancar serta berlangsung jujur dan adil tanpa adanya intervensi apapun. Meskipun para peserta pemilu bertarung dengan leluasa dalam koridor demokrasi tanpa ikutan cawe-cawe atas kompetisi para kandidat. Sayangnya, ternyata Joko Widodo tidak kuasa menahan hasratnya untuk membela paslon nomor urut 2 usai debat capres yang digelar Minggu 7 Januari. Joko Widodo ikutan berkomentar merespons jalannya debat calon presiden dengan dua kacamata. Di satu sisi, ia mengkritik debat malam itu tidak memperlihatkan substansi dari visi tiap capres dan malah cenderung saling menyerang. Presiden mengatakan debat seperti itu kurang memberikan pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Apalagi itu sudah menyerang secara personal dan tidak ada hubungannya dengan substansi debat. Di sisi lain, Joko Widodo dengan terbuka membela Prabowo yang keteteran menjelaskan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan yang dalam debat itu memang terus dibombardir oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Melihat kenyataan tersebut, bahkan Joko Widodo pun ingin format debat diubah. Tentu publik tidak ingin alasan permintaan Joko Widodo itu karena didasari keberpihakan, dilatar belakangi keinginan untuk membuat format debat yang nyaman bagi paslon nomor urut 2. Pembelaan Joko Widodo kian kentara ketika ia setuju dengan argumentasi Prabowo yang menolak membuka data dengan alasan rahasia negara. Padahal persoalan yang diperdebatkan sama sekali bukan ranah rahasia negara. Sejumlah data bahkan diunggah oleh laman resmi Kementerian Pertahanan. Sinyal keberpihakan Joko Widodo sebetulnya mulai diperlihatkan ke publik saat melakukan pertemuan 4 mata bersama 3 ketum parpol pengusung pasangan Prabowo Gibran, yakni Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua PAN Zulkifli Hasan dalam 3 hari berturut-turut.
Hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya tentang makna dan komitmen netralitas yang terus ia instruksikan. Kenyataan yang terjadi saat ini terlihat bahwa klaim netralitas Joko Widodo semakin jauh dari realitasnya. Kalau dalam bahasa Prabowo dalam debat terakhir, hanya omon-omon, sekadar bagus dalam omongan. Padahal ketidaknetralan Joko Widodo sangat mungkin dibaca para bawahan untuk habis-habisan untuk ikut menyokong kemenangan paslon yang didukung presiden, yakni Prabowo Gibran. Dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Joko Widodo punya kuasa dan otoritas terhadap sejumlah lembaga dan badan-badan strategis yang mampu mengintervensi bahkan mengubah jalannya pemilu 2024. Negeri ini butuh pemimpin autentik, yakni pemimpin yang satu kata dengan satu perbuatan. Pemirsa, kita akan langsung segera mengulasnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Ade Alawi. Selamat malam, Mas Ade. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Mas Ade. Mas Ade, Presiden ini kan kepala negara, kepala pemerintahan. Kenapa sih sampai harus mengomentari debat dan sampai kemudian memberi masukan mengenai format debat kepada KPU? Menurut Mas Ade bagaimana? Ya, Presiden Jokowi seharusnya tidak perlu mengomentari debat ketiga kemarin ya soal pertahanan. Jokowi ini harus berada di tengah-tengah ya, mengayomi semuanya, karena apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini sepertinya mengamplifikasi kekecewaan dari paslon 02, di mana paslon 02 menyatakan dua hal. Pertama adalah ada serangan personal dari kubu 01 dan 03 kepada 02, kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua adalah Jokowi juga mewanti-wanti soal kerahasiaan negara. Nah, ini kan dua aspirasi ini kan memang disuarakan oleh paslon 02 ya, dan para pendukungnya. Nah, ini menurut saya kelihatan bahwa statement Jokowi ini adalah bertendensi untuk mendukung paslon 02, di mana seharusnya tidak boleh itu dilakukan. Kalau kita tarik ke belakang, H-2 sampai H-1 ini kan terjadi pertemuan 3 ketua umum, satunya capres Prabowo Subianto. Ini juga saya kira lagi-lagi juga tidak patut ya. Apalagi kemudian disampaikan secara terang benderang oleh Pak Zulkifli Hasan sama Pak Erlangga bahwa pembicaraan tidak hanya soal ekonomi tapi juga soal pilpres, soal elektabilitas paslon 02 misalnya. Nah, ini kan jelas. Jadi pertemuan yang kemarin yang dimana sengaja tampaknya diperlihatkan secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Nah, ini kan menciptakan tafsir-tafsir gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari tokoh-tokoh yang diundang, ini kan jelas tokoh-tokoh yang berada di koalisi Indonesia Maju. Artinya bahwa Pak Jokowi tidak lagi malu-malu menyatakan dirinya berpihak kepada 02. Nah, ini yang saya kira sangat mencemaskan untuk keberlanjutan demokrasi kita, mencemaskan pesta demokrasi yang kita harapkan akan memunculkan kegembiraan. Oke, persepsi publik akan seperti itu. Betul, seperti itu ya Mas Ade. Tapi kita akan simak dulu pernyataan dari Jokowi mengenai komentarnya soal debat. Persepsi Mas Ade akan seperti apa? Kita simak dulu pernyataannya. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan, juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Ya. Mas Ade, bagaimana penilaian Anda antara pernyataan pertama dengan pernyataan yang terakhir ini? Ada konsistensinya atau justru seperti apa? Ya, saya melihat di pernyataan yang kedua ini Pak Jokowi menyadari bagaimana reaksi publik terhadap komentar Pak Jokowi ya tentang debat ketiga itu.
di mana kecenderungannya membela 02 karena yang disuarakan oleh Pak Jokowi ini adalah kekecewaan dari paslon 02. Artinya bahwa memang tidak bisa dinafikan lagi bagaimana kecenderungan ataupun tendensi dari Pak Jokowi ini untuk katakanlah memenangkan paslon 02. Tapi kalau staf sus Presiden mengatakan, Mas Ade, pernyataan Presiden soal debat capres ini bersifat netral, tidak tendensius, dan tidak berpihak pada calon tertentu. Kita kan melihat satu fenomena ini kan secara keseluruhan. Statement Pak Jokowi awal-awal memang menegaskan ketika pertemuan dengan para pemret menyatakan bahwa saya harus cawe-cawe. Karena bagaimanapun juga pembangunan yang sudah berjalan dengan baik, infrastruktur yang sudah hampir merata, dan pertumbuhan ekonomi juga terjaga, ini kan harus dilanjutkan oleh orang-orang yang memang mempunyai kapasitas. Itu pernyataan awal Pak Jokowi. Namun setelah ada reaksi publik bahwa pernyataan Pak Jokowi untuk cawe-cawe kemudian ditentang oleh berbagai pihak, kemudian Pak Jokowi meralatnya, saya tidak akan cawe-cawe. Tapi kan ini publik kan melihat beberapa fakta-fakta di lapangan, bagaimana kode-kode yang saya kira juga cukup keras belakangan ini itu ditunjukkan oleh Pak Jokowi tentang keberpihakannya. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya bagi demokrasi ya. Oke. Nah, kenapa kemudian momennya sekarang kemudian Presiden Jokowi ini seolah-olah mengirim sinyal keberpihakan kepada salah satu paslon secara terbuka kepada publik? Tahan dulu jawaban dari Mas Ade. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen. Segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang disiapkan oleh panelis, dan kemudian masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu. Debat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. Mas Hasim, apakah memungkinkan ada penambahan durasi debat sendiri? Tidak, cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Gitu. Mas Ade, artinya ini format debat keempat kelima nampaknya tidak akan ada perubahan walaupun kemudian Presiden sempat memberi masukan mengenai perubahan format debat. Tapi mengenai sikap dari Presiden itu sendiri, Mas Ade, kenapa momentumnya ataupun kenapa sekarang kemudian Presiden Jokowi ini mengirim sinyal keberpihakan kepada salah satu paslon secara terang-terangan kepada publik? Ya, kalau kita lihat kandidasi ini kan berpacu dengan waktu, Rara. Tanggal 14 Februari sebentar lagi. Sementara kalau kita lihat pergerakan elektabilitas ini kan fluktuatif ya. Apalagi misalnya di paslon 02 kan cukup tidak mencapai 50% plus 1 ya. Tidak mencapai bagaimana target mereka ini kan, target 02 ini kan untuk satu putaran. Satu putaran itu jaminannya mesti di atas 50%. Sementara sebagian besar lembaga survei ini masih menyebutkan di angka 45 sampai 47. Artinya masih jauh untuk mencapai 50%. Sementara pergerakan dari 01 kan juga terjadi pergerakan kenaikan seperti itu. Nah, artinya bahwa ada kecemasan juga di kubu 02. Bagaimana garansi untuk satu putaran ini kok belum terlihat seperti itu. Nah, ini kan membutuhkan orang yang memang memiliki pengaruh dalam ini Presiden Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas ya. Untuk bagaimana menciptakan opini publik, menciptakan kesan bahwa Pak Jokowi ini berada di belakang 02. Kita tahu, Rara, bahwa approval rate dari Pak Jokowi, tingkat kepercayaan masyarakat, elektabilitasnya kan cukup tinggi. Ya, tingkat kesukaan masyarakat cukup tinggi Pak Jokowi sampai 75%, 72%. Ini kan elektabilitas ataupun tingkat kesukaan yang memang kepercayaan rakyat kepada Pak Jokowi sangat tinggi. Nah, ini kan perlu kemudian bagaimana ini berdampak elektoral terhadap paslon 02. Oleh karena itu berbagai pendekatan, kode-kode dan sebagainya. Ini kan harus diperlihatkan kepada publik seperti itu, Rara. Oke, jadi bagaimana dong dengan makna dan komitmen netralitas yang sempat digaungkan oleh Presiden seperti itu dengan gesture yang justru ditunjukkan dari Presiden belakangan ini juga, Mas Adi? Ya, saya kira Pak Jokowi harus kembali ke hitoh ya. Pak Jokowi harus kembali sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Di mana ini adalah amanat rakyat Indonesia.
dan juga presiden ini kan pelaksana undang-undang. Nah, ketika presiden pelaksana undang-undang, maka Pak Jokowi harus menggaransi bahwa pemilu itu harus berjalan secara jujur, adil, dan bebas dari tekanan. Ini ada undang-undang pemilu. Artinya kalau memang keberpihakan Pak Jokowi atau ketidaknetralan Pak Jokowi diteruskan, maka Pak Jokowi sama juga dengan melanggar undang-undang. Artinya apa? Artinya sama juga ini memberikan jalan kepada DPR untuk memberikan pemakzulan kepada Pak Jokowi. Nah, ini kan tidak kita inginkan. Kalau memang itu terjadi, meskipun memang prosesnya cukup panjang ya. Tetapi kita ingin bahwa pemilu yang demokratis, pemilu yang memang berkualitas, menggembirakan, ini seharusnya disadari oleh Pak Jokowi, inilah yang harus menjadi legasi dari Pak Jokowi. Jangan sampai kemudian di akhir jabatan su'ul khotimah, akhir yang buruk. Ini saya kira juga tidak kita inginkan bersama ya. Nah, oleh karena itu kita harus kembalikan lagi Pak Jokowi harus berada di tengah-tengah. Statement beliau ketika pertemuan dengan para PJ gubernur, kemudian dengan KPU Bawaslu agar tetap netral dan sebagainya sebagai penyelenggara negara, sebagai aparatur pemerintah, ini harus dicontohkan oleh Pak Jokowi dengan betul-betul beliau berada di tengah, tidak mengendorse ataupun memberikan kode-kode keras mendukung salah satu paslon. Karena kemudian jika pemimpin tidak menunjukkan kenetralannya, ini bahaya ataupun dampaknya terhadap bawahannya ini akan seperti apa, Mas Ade? Ya, saya kira keberpihakan Pak Jokowi terhadap paslon 02 ini kan akan mempengaruhi sikap aparatur penegak hukum, TNI, Polri, kemudian juga aparatur sipil negara. Nah, inilah yang menurut saya bisa memunculkan konflik. Konflik nantinya tidak hanya konflik horizontal antara pendukung, bisa juga konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintah, misalnya seperti itu. Nah, inilah saya kira harus betul-betul dijaga. Karena fenomena terakhir ini dengan dinasti dan sebagainya, MK dan sebagainya, ini kan sudah menjadi perhatian dunia internasional. Beberapa media besar internasional bisa mengangkat kemunduran demokrasi di Indonesia. Kita tahu bahwa indeks demokrasi Indonesia kan mengalami penurunan, gitu kan, dari 52 ke 54. Nah, ini dan kita berada di bawah Kamboja, bayangkan. Kita di bawah Malaysia. Artinya bahwa indeks demokrasi yang menurun ini jangan sampai kemudian semakin merosot. Posisi kita kemarin 2022, posisi kita sebagai flaut demokrasi yang cacat. Nah, apalagi ini dengan ditambah dengan keberpihakan Pak Jokowi misalnya, ini kan akan semakin buruk. Kita harus melihat bahwa pemilu tidak hanya sekedar suksesi kepemimpinan, tapi pemilu ini adalah sebagai sarana bagaimana kita menciptakan budaya politik yang sehat, budaya politik partisipan, seperti itu. Oke, tadi Mas Ade berbicara mengenai garansi. Siapa kemudian yang bisa menggaransi jika kemudian orang yang seharusnya menjamin ataupun menggaransi ternyata tidak menunjukkan kenetralannya? Ya, saya kira yang menggaransi ini adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus memberikan pengawalan, melakukan kontrol, kemudian juga mendesak kepada lembaga penyelenggara pemilu, kepada KPU dan Bawaslu agar bekerja secara mandiri dan profesional. Karena ketika kita berbicara kualitas demokrasi yang berkualitas, maka indikatornya adalah aparatur penyelenggara negara netral, kemudian juga aparatur penyelenggara pemilu harus profesional, kemudian harus mandiri, dan betul-betul mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Kemudian yang lain minimnya pelanggaran-pelanggaran, dan yang lebih penting lagi adalah demokrasi berkualitas ditunjukkan oleh besarnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oke, mengenai masyarakat di segmen selanjutnya, Mas Ade, seperti biasa kita akan melihat polling dan juga komentar dari netizen, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa dan juga Mas Ade, kita akan simak hasil polling yang dilakukan di Instagram dengan pertanyaan sinyal keberpihakan Presiden Jokowi adalah bentuk tidak menjaga komitmen netralitas. Serempak menjawab iya, yaitu 78%, sisanya menjawab tidak, 22%. Kita lihat di polling dilakukan di X. Ini jumlahnya lebih besar, Mas Ade. Yang menjawab iya 94%, yang menjawab tidak 6%. Berikutnya kita akan menyimak komentar dari netizen di @jekodenim.
Lah sudah jadi rahasia umum itu keberpihakan. Protes kemanapun nggak bakalan ada yang dengar. Mas Ade, keberpihakan sudah menjadi rahasia umum. Yes. Ini ironis ya? Ya, saya kira perlu kita kembangkan ya, bagaimana awareness publik ya terhadap pentingnya presiden menjaga netralitas ya. Karena akan sangat berbahaya tidak hanya bagi demokrasi, tetapi juga bagi masa depan bangsa ini. Jadi menurut saya mesti ada gerakan civil society yang intensif dan intensif, kemudian juga mass media juga harus betul-betul menyuarakan betapa pentingnya netralitas aparatur penyelenggaraan negara, termasuk juga yang paling utama adalah Pak Jokowi. Nah ini saya kira kita masih ada waktu sampai tanggal 14, bagaimana kemudian kesadaran bersama ini untuk sama-sama menjaga pemilu, agar pemilu ini betul-betul bermartabat, kemudian juga berintegritas, harus kita jaga bersama. Jadi kita masih ada waktu. Tapi yang paling penting adalah Pak Jokowi harus menahan diri. Jangan sampai di akhir jabatan tinggal 10 bulan, Lara. Pak Jokowi ini menjabat tinggal 10 bulan. Harus betul-betul dijaga legacy ini. Legacy tidak hanya infrastruktur, tetapi yang paling penting lagi adalah legacy demokrasi. Sebelum-sebelumnya dalam pemilu-pemilu sebelumnya, Indonesia menjadi contoh bagaimana suksesi kepemimpinan Indonesia dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, 200 juta lebih, Indonesia tidak terjadi apa-apa. Di Indonesia smooth demokrasinya berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya netralitas Pak Jokowi kemudian diragukan dan nyata-nyata misalnya ke depannya betul-betul memberikan kode-kode ataupun dukungan secara frontal katakan kepada 02, ini menurut saya akan mengakibatkan kecewaan publik. Dan boleh jadi nanti ada gerakan rakyat untuk melakukan reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi seperti itu. Oke, tapi apa sebetulnya terakhir nih Mas Ade yang dibutuhkan oleh publik, oleh rakyat terhadap pemimpinnya terutama di pesta demokrasi seperti ini? Ringkas saja Mas Ade. Ya, menurut saya harus ada komitmen bersama ya. Jadi semua pihak, semua elemen yang memang mencintai demokrasi ini harus betul-betul bergerak. Pemilu adalah implementasi dari demokrasi. Kita harus menyelamatkan demos kreatin, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi pemilu inilah saya kira menjadi kunci. Apakah kita akan menjadi negara maju atau negara yang semakin mundur nantinya? Hasil dari intelijen unit mengatakan bahwa posisi kita flow demokrasi, demokrasi yang cacat, indeks demokrasinya. Ini harus diselamatkan, dan sampai kemudian demokrasi kita semakin merana ke depannya. Baik, tapi kita berharap dalam 10 bulan ke depan Presiden tetap menjaga netralitasnya seperti itu untuk menjaga demokrasi di Indonesia seperti itu ya Mas Ade. Mas Ade, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini, dan pemirsa usai sudah perbincangan kita dalam editorial malam untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.